Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latamu, NIM 19650007. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak di pertemuan ketiga. Modul proses rekayasa perangkat lunak. Kompetensi. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk menguraikan proses software engineering, menjelaskan model-model proses RPL. Proses rekayasa perangkat lunak berbagai sini yaitu communication, project intelligence, requirement gathering, planning, modeling, analysis of requirements design, contraction, code generation testing, deployment, delivery support, dan model-model proses RPL. Tugas jelaskan setiap model RPL menggunakan sub bagian model RPL pada PowerPoint ini dan paparkan kelebihan dan kekurangan serta pemaparan bagaimana implementasi dan penyerapan model tersebut. Model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD, rapid application development, model RUP, rational punishment process, model ML, model Scrum, model DevOps, model extreme program, model waterfall, communication, project intelligence, requirements gathering, planning, estimating, scheduling, testing, model analysis design, construction, project deployment, delivery support feedback. Model waterfall, penjelasan model waterfall, kelebihan dan kekurangan. Contoh penyerapan model waterfall dalam mengembangkan aplikasi suatu sistem informasi. Model prototyping, communication, plan, design, delivery, dan feedback prototype. Penjelasan model prototype, kelebihan dan kekurangan. Contoh penyerapan model prototyping dalam mengembangkan aplikasi atau sistem informasi. Communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latamu. Ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak software engineering pertemuan ketiga. Modul proses rekayasa perangkat lunak. Kompetensi. Setelah selesai perkuliahan, untuk menyelesaikan proses software engineering menjelaskan metode-model proses RPL. Proses rekayasa perangkat lunak berbagai terjemah yaitu communication, planning, modeling, construction, deployment. Model-model proses RPL. Tugas jelaskan setiap model-model pengembangan RPL setiap sub bagian model RPL pada PowerPoint ini dan paparkan kelebihan dan kekurangannya serta pemaparan bagaimana implementasi dan penyerapan tersebut.
Ini ada beberapa itu model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD atau Rapid Application Development, model RP Regional Process, model Agile, model Scrum, model DevOps, dan terakhir model Extreme Programming. Model waterfall terbagi atas 5 yaitu communication, planning, modeling, construction, deployment. Model waterfall model waterfall atau sering dikali disebut sebagai classic lifestyle adalah model pengembangan perangkat lunak yang meminangkan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan, planning, pemodelan, modeling, pembangunan, construction, dan penyebaran deployment yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Model waterfall, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software berskala besar. Cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangannya itu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Contoh penyerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau informasi. Secara harfiah, metode ini berarti terjun karena memang prosesnya berjalan satu arah dari atas ke bawah. Metode ini pertama kali diutarakan lewat Symposium on Advanced Programming Methods for Digital Computers pada 28-9 Juni 1956 di Washington. DC hasil dari simposium itu belakangan dibukukan oleh Pusat Penelitian Maritim Amerika Serikat Herbert D. Binington menjadi nama yang paling sering dikaitkan dengan penciptaan metode pemrograman ini karena prestasinya pada simposium tahun 1956 itu. Metode prototyping. Tindakan metode prototyping adalah model pertama dari produk yang digunakan untuk men-testing konsep atau gambaran dari ide-ide. Prototyping telah digunakan oleh banyak industri. Sebelum memulai pengembangan sebuah bangunan, arsitek harus menggambarkan blueprint dari bangunan dan membuat model dari bangunan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, unsur dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengembangan sistem, sehingga jadwal pelatihan dapat dihilangkan untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan membangun sistem berinteraksi langsung dengan user. Kekurangannya, untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya. Tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Model prototyping. Contoh penyerapan model prototyping dalam komputer. Proses pengembangan sistem seringkali menggunakan pendekatan prototyping. Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman antara user dan analisis yang timbul akibat user tidak mampu mendefinisikan secara jelas kebutuhannya. Model spiral. Penjelasan model spiral. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan pengembangan dari model prototyping dan model waterfall.
model prototyping yang fokus pada penyajian atau verifikasi pada user dengan format input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Perubahan tambahan atau fungsi-fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan itu dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Pembangunan berkelanjutan atau berulang membantu dalam manajemen risiko. Pengembangan cepat dan fitur ditambahkan secara sistematis dalam pengembangan spiral. Selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Kekurangan. Risiko tidak memenuhi jadwal atau dianggaran. Pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Untuk kelancaran protokol model spiral perlu diikuti dengan ketat. Dokumentasi lebih karena memiliki fase menengah. Pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Contoh penyerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Model spiral diperkenalkan pada pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement 2000 menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek hingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Model RAD. Penjelasan model RAD. Rapid Application Development RAD adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menyenangkan siklus pengembangan perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika kalau kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD mungkin tim pengembangan kemungkinan tim pengembangan kita menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Kelebihan kekurangan. Kelebihan 1. Memberi sistem yang baru untuk lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan sendiri. Proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. Untuk mudah untuk diamati karena menggunakan metode prototipe sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan lebih fleksibel. Model ada contoh penyerapan model ada dalam perkembangan aplikasi dan sistem informasi. Rekomend planning perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini, penggunaan dan penganalisis bertemu untuk mendefinisikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dan tujuan tersebut. Orientasi dan fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Dua RAD Design Workshop. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan program dapat bekerja membangun menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja
kepada pengguna. 3. Implementation. Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens. Workshop dan memancing aspek-aspek bisnis dan menjadi perusahaan segera cepat aspek-aspek disebut untuk sistem yang dibangun oleh Fisharing sistem baru. Bagian dari sistem diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. Model RUP, Rough Rational Unified Process, merupakan suatu software engineering proses dari hasil kerja awal dari Three Amigos, Ivar Jacobson, Gary Borg, dan James Rumbaugh yang bertujuan untuk memastikan kualitas yang terbaik pada saat suatu produksi software dengan memperkirakan jadwal dan biaya yang harus dikeluarkan. Rough merupakan proses produk dari rasional software dengan konsep utamanya adalah tentang model workflow dan workcase serta tentang fase dan interaksi. Kelebihan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan. Model RAD memiliki kelemahan sebagai berikut. Untuk pembuatan sistem perangkat lunak dengan skala besar, maka model RAD akan memerlukan sumber daya manusia yang cukup besar untuk membentuk tim-tim yang mengembangkan komponen-komponen. Jika ada persetujuan untuk pengembangan perangkat lunak dengan cara cepat atau efektif, maka proyek dengan model ini anggaran akan gagal karena akan membingungkan ketika mendefinisikan kebutuhan pelanggan. Jika sistem perangkat lunak yang akan dibuat tidak bisa dimodulkan dibagi menjadi beberapa komponen, maka model RAD tidak dapat digunakan untuk membuat sistem perangkat lunak ini karena terlalu banyak campur tangan antar tim. Model RAD tidak cocok digunakan untuk sistem perangkat lunak yang memiliki risiko teknisial. Misalnya, menggunakan teknologi baru yang belum banyak dikenal, dia kuasai pengembang tersebut. RAD memiliki kelebihan berikut. Setiap fungsi mayor dapat dimodulkan dalam waktu tertentu karena kurang dari 3 bulan dapat dibuka tim RAD yang besar yang kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan yang menggunakan kembali komponen yang ada terus sehingga pengembangan perlu membuat dari awal lagi. Pekerjaan pengembangan sistem memori air terjun dimulai dengan pembuatan spesifikasi kebutuhan suatu pekerjaan sistem. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memasang sistem atau pengembang yang bersama dengan pemesanan seperti spesifikasi kebutuhan ini selesai. Lantas dilakukanlah suatu analisis dan deskripsi logika sistem, atau analisis dan deskripsi logika sistem dibuat secara bersama-sama dan dengan spesifikasi kebutuhan. Rancangan sistem kemudian disesuaikan dan diikuti dengan implementasi modul yang sangat lebih kecil. Modul-modul ini pertama-tama diuji secara sendiri-sendiri dan kemudian secara bersama-sama. Ketika pengujian integritas terakhir telah selesai diselesaikan, keseluruhan sistem dapat diserahkan ke pemakai serta dimulailah tahap pemeliharaan. Model agil. Penjelasan model agil. Agil metodologi adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berulang iterasi. Metode ini awalnya diperkenalkan pada tahun 2001 oleh sekelompok orang dalam komunitas developer. Tujuan penerapan metode agil adalah untuk memperbarui metode pengembangan tradisional yang dikenal dengan
waterfall atau spiral. Kembali lagi, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: satu, membangun sistem dibuat lebih cepat. Dua, meningkatkan kepuasan kepada user. Tiga, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dan sering dan segmen teknis. Empat, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dan segi materi relatif kecil. Kekurangannya: satu, kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan. Dua, hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan dengan pekerjaan yang cepat. Tiga, rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu. Empat, jadwal yang tak menentu. Lima, jika tim tidak bisa komunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran referensi. Contoh penerapan individu dan interaksi. Dalam media, seseorang lebih berharga daripada proses atau alat, karena dialah yang merespon terhadap kebutuhan bisnis. Bentuk dari seseorang yang lebih berharga adalah adanya komunikasi berjalan terus-menerus selama proses pengembangan software. Working software dapat memberikan fitur-fitur yang sudah bisa dijalankan kepada customer setiap kali melakukan review dengan customer collaboration. Dalam agile secara berkala, tim developer akan berdiskusi dengan customer agar menghasilkan aplikasi yang sesuai kebutuhan. Responding to change. Dalam agile development, pengembangan yang dilakukan fleksibel atau terbuka terhadap perubahan yang bisa terjadi terus-menerus. Perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas proyek, bukan sesuatu yang memakan biaya. Scrum. Tindakan Scrum. Scrum adalah sebuah kerangka kerja, bukan sebuah metodologi manajemen proyek. Walaupun Scrum lebih banyak digunakan untuk pengembangan piramida lunak, namun yang Scrum bisa digunakan untuk pengembangan produk apapun yang bersifat kompleks. Karena Scrum lebih ditunjukkan untuk pengembangan produk kompleks. Scrum didasari oleh empirisme. Kelebihan dan kekurangan. Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya. Dalam hal ini, uang. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim, sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Dua, dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Tiga, pada metode Scrum, pergerakan pengembangan dapat dengan cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini. Bagaikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Kekurangan. Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya skop kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder, proyek atau manajemen terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Dua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik untuk dapat biaya waktu pengerjaan proyek. Jika didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan kasus seperti ini. Biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Jika anggota tim Anda tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Contoh penerapan model Scrum dan pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Setelah belajar coding pemrograman, seorang programmer juga harus tahu menggunakan metode atau model pengembangan aplikasi apa saja saat bekerja. DevOps adalah kombinasi dari filosofi budaya
penyerapan dan peralatan yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan aplikasi dan layanan dalam kecepatan yang tinggi, mengembangkan dan meningkatkan produk dalam waktu yang lebih cepat dari organisasi yang menggunakan pengembangan perangkat lunak dan proses pengelolaan infrastruktur tradisional. Kecepatan ini memungkinkan organisasi untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik dan berkompetisi dengan lebih efektif di pasaran. Kelebihan kekurangan. Kelebihan 1. Siklus pengembangan yang lebih pendek. 2. Meningkatkan kualitas dan fleksibilitas. 3. Biaya yang lebih efisien. 4. Kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik. 5. Dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangan. 1. Penyerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. 2. Membutuhkan software engineer yang ahli. 3. Memerlukan kolaborasi yang kuat. Contoh penyerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. DevOps adalah metode pengembangan software yang menekankan komunikasi, kolaborasi dan integrasi antara pengembang software dan profesional TI. Melalui metode ini, bagian pengembangan dan bagian operasional bekerja lebih dekat. Tujuannya untuk mengurangi friksi dan meningkatkan kecepatan bekerja. Penjelasan model Extreme Programming. Extreme Programming merupakan model dari pengembangan perangkat lunak dan mencoba untuk menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP tidak hanya berfokus pada coding tetapi mengikuti seluruh area pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan memiliki bentuk yang ringkas sehingga cocok untuk kendaraan kecil. Kekurangan memiliki luas kampas yang lebih kecil sehingga pengerem tidak sekuat rem tromol. Maaf kalau salah. Kekurangan karena rem cakram menggunakan disc brake yang posisinya di luar, maka jika terjadi benturan akan merusak keseluruhan kinerja rem dan laju roda motor. Selain itu, debu atau kotoran juga menjadi penghambat rem cakram bekerja optimal. Hal ini berbeda dengan rem tromol yang posisinya dalam. Contoh penyerapan model Extreme Programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Extreme Programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan agile yang diperkenalkan oleh Kent Beck. Menurut penjelasannya, definisi XP adalah sebagai berikut. Extreme Programming. XP adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, terprediksi, intuitif, dan menyenangkan. Model ini cenderung menggunakan pendekatan objek oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain planning, desain, coding, dan testing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.